Nabi-nabi juga sedih Bapak Ibu. Nabi Ibrahim juga sedih. Nabi Muhammad juga sedih kan? Ketika Khadijah meninggal, pamannya meninggal, Nabi Muhammad juga sedih. Maka ketika di dunia, ketika ibu sedih, sesaat saja boleh Bapak Ibu, jangan larut. Karena nanti saya akan masuk surga, tidak ada sedih-sedih lagi. Kita sedih misalnya ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai, atau mungkin tidak ditinggal pergi oleh orang dicintai, tapi ada kata-kata yang dikeluarkan oleh orang yang kita cintai, kita sedih Bapak Ibu. Kita sudah besarkan anak kita, tahu-tahu dia tidak mengajukan kita, durhaka kepada kita, maka otomatis saat dia durhaka itu sedih datang, pasti Bapak Ibu. Tapi jangan lama-lama. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى رسول لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita. Seperti sering kami katakan, ketika kita tidur itu roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah kembalikan dan ada yang tidak Allah kembalikan. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, roh kita diangkat dan roh kita dikembalikan. Dan dengan izin dan rahmat Allah, kita awali hidup kita di masjid ini. Maka kita berharap betul kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah min rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bermohon kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak diri kami dan Bapak Ibu semua untuk melihat firman Allah dalam surat Fatir. Kalau bisa Ibu nanti di rumah lihat ayat ini, sehingga pengajian kita ini betul-betul masuk ke lurung-lurung jiwa kita. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 34. Sering kami katakan Bapak Ibu, enaknya jadi orang beriman. Kita membaca Al-Quran sehingga kita paham hidup ini Bapak Ibu. Kalau kita paham hidup, kita bisa menikmati hidup. Kita tidak tahu kapan berakhirnya hidup kita. Tentu kita apakah seminggu lagi hidup kita, apa setahun lagi, 2 tahun, 3 tahun lagi, tidak tahu. Tentu kita ingin kita menapati hari-hari kita menjelang kematian kita, menapatinya dengan hasanah, dengan tenang, dengan nyaman, dan dengan tentram.
Dan Allah berjanji, orang-orang yang membaca Al-Quran, Allah berjanji Bapak Ibu, ketika Adam digoda oleh iblis, kemudian Allah mengatakan turunlah ke bumi. Nanti kalau turun ke bumi, nanti ada kitab nanti. Siapa yang mengikuti kitab itu, apa kata janji Allah? Wallahu khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka dia tidak akan khawatir dan juga tidak akan takut Bapak Ibu. Tidak akan bersedih dan juga tidak akan takut. Maka usahakan setiap hari kita membaca Al-Quran sekaligus membaca terjemahannya. Dan ketika membaca terjemahan itu Bapak Ibu, kita renung-renungkan, kita resapi, baru kita mendapatkan petunjuk itu Bapak Ibu. Kami yakin Bapak Ibu semua sudah berapa kali berulang-ulang menghatamkan Al-Quran. Tapi pernahkah kita menghatamkan terjemahan Al-Quran? Ada nggak Ibu pernah? Ya, menghatamkan, bis baterai mungkin ke Ustaz. Menghatamkan, membaca terjemahan Al-Quran, Bu. Baca Al-Quran insyaAllah mungkin setiap Ramadan awaklah berulang-ulang khatam. Tapi menghatamkan, pernah tidak Ibu merasakan itu? Diusahakan menjelang kematian kita. Menjelang kematian kita Bapak Ibu, gak sekali seumur hidup pernah aja lawak menghatamkan terjemahan Al-Quran. Misalnya baca risikokan alif lam mim, misalkan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Awak khatamkan terjemahannya itu Bapak Ibu. Usahakan itu Bapak Ibu ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Tidak boleh terpacik nampak ada. Baterai lah, pakai mic ke salah. Atas skor. Ya Bu, jadi kalau kita menghatamkan Al-Quran sudah berulang-ulang, kita upayakan minimal sekali seumur hidup kita pernah menghatamkan membaca terjemahan Al-Quran. Karena Bapak Ibu, kita akan menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini kompleks Bapak Ibu. Kita di rumah ada masalah, ketika kita bekerja ada masalah, perjalanan dari rumah ke tempat kerja kita ada masalah, pulang balik ada masalah, belanja kita ke kedai ada masalah, dengan tetangga masalah, dengan menantu, dengan mertua ada masalah. Tentu kita akan tergolek kita Bapak Ibu. Maka Allah mengatakan turunlah ke muka bumi, nanti akan ada kitab. Siapa yang berpegang teguh dan mengikuti kitab itu, Allah menggaransi dia tidak akan bersedih. Jadi diantaranya Bapak Ibu, Fatir surat ke-35 ayat 34. Ini informasi yang luar biasa Bapak Ibu. Wa qulul hamdulillahillazi ashaba anna hazan. Ini Bapak Ibu, insyaallah kita semua akan mengucapkan ini. Karena apa? Ayat ini Allah gambarkan perkataan penduduk surga. Ketika kita masuk surga Bapak Ibu, kata-kata ini yang terlontar. Insyaallah Bapak Ibu semua nanti akan melontarkan kata-kata ini ketika masuk surga. Karena kita selalu mengatakan, memanggil Bapak Ibu semua apa? Penduduk surga yang masih berada di dunia. Kami ingin Bapak Ibu, kami mengulang-ulang ini setiap awal-awal kajian. Tidak hanya di masjid kita, di masjid manapun kami usahakan menyapa Bapak Ibu dengan sapaan penduduk surga yang masih berada di dunia. Artinya ketika kita ada masalah di dunia, kok penduduk surga? Ketika ada masalah, ketika awak dikecewakan, ke penduduk surga, kamu masuk surga, tak sedih-sedih. Ini Allah gambarkan perkataan orang yang ketika dia masuk surga. Wa qul alhamdulillah, dan mereka berkata segala puji bagi Allah. Jadi penduduk surga itu Bapak Ibu,
pasti tidak sombong. Ketika dia masuk surga, dia tidak mengatakan saya masuk surga karena amal saya, tapi dia langsung camkan dalam dirinya wa qulul hamdulillah. Mereka berkata segala puji bagi Allah allazi ashaba annal hazan, yang telah menghilangkan dari kami hazan. Apa itu hazan? Kesedihan. Maka dengan membaca ayat ini, Bapak Ibu, sadar kita Bapak Ibu bahwa ketika kita masuk surga tidak ada lagi sedih-sedih. Maka dengan sendirinya kita renungi ayat ini. Kalau kita masih berada di dunia, maka kita masih akan mengalami yang namanya sedih. Jadi kalau di dunia wajar sedih Bapak Ibu. Jadi ketika ibu sedih kan, itu fitrah manusia sedih Bapak Ibu. Nabi-nabi juga sedih Bapak Ibu. Nabi Ibrahim juga sedih. Nabi Muhammad juga sedih kan. Ketika Khadijah meninggal, pamannya meninggal, Nabi Muhammad juga sedih. Maka ketika di dunia, ketika ibu sedih, sesaat saja boleh Bapak Ibu, jangan larut. Karena nanti saya akan masuk surga, tidak ada sedih-sedih lagi. Kita sedih misalnya ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai, atau mungkin tidak ditinggal pergi oleh orang dicintai, tapi ada kata-kata yang dikeluarkan oleh orang yang kita cintai, kita sedih Bapak Ibu. Kita sudah besarkan anak kita, tahu-tahu dia tidak mengajukan kita, durhaka kepada kita, maka otomatis saat dia durhaka itu sedih datang, pasti Bapak Ibu. Tapi jangan lama-lama. Untuk apa kita bersedih? Kita ingin menikmati hidup menjelang Allah panggil kita. Dan ketika Allah panggil kita Bapak Ibu, kita masuk surga karena ridho dengan ketentuan Allah. Allah mengatakan qul alhamdulillahillazi ashaba anna hazan. Bersyukur kepada Allah, kita masuk ke dalam surga ini yang telah menghilangkan kesedihan. Camkan itu Bapak Ibu apa? Kalau masih di dunia, sedih itu akan selalu datang Bapak Ibu. Tapi jangan pernah kita mengikuti rasa sedih itu. Langsung kita abaikan. Kemudian apa? Di sini Allah mengatakan inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Syakura dan Maha mensyukuri. Apa ucapan ahli surga ini Bapak Ibu? Dia mengatakan inna rabbana laghafur. Sungguh Tuhan kami Maha Pengampun. Artinya apa? Kita masuk surga itu diberi hadiah, tidak ada sedih-sedih lagi, dikarenakan Allah Maha Pengampun. Bukan kita masuk surga karena tidak berdosa Bapak Ibu. Dosa kita banyak, tapi kita sadar Allah Maha Pengampun. Mungkinkah Allah mengampuni kita Bapak Ibu kalau kita tidak minta ampun? Maka pelajaran kedua, kita memaksimalkan diri kita untuk selalu minta ampun. Makanya ketika kita salat subuh ini, kita minta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah salat subuh kita Bapak Ibu, kita katakan ya Tuhan kami zalim, ampuni kami ya Allah. Kalau Engkau tidak ampuni kami termasuk orang yang merugi. Maka usahakan selalu kita membaca Rabbana zalamna. Usahakan selalu kita minta ampun. Karena kalau kita masuk surga, Allah katakan inna rabbana laghafurun. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Dan tidak hanya Maha Pengampun, Allah mengatakan syakurun, dan Allah itu Maha mensyukuri. Bagaimana kita memahaminya Bapak Ibu? Allah itu Maha mensyukuri, sementara Allah perintahkan kita untuk bersyukur.
Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Kalau kita tidak bersyukur, Allah azab kita. Dan Allah mengatakan Allah itu syakurun, maha mensyukuri. Artinya apa? Allah menghargai setiap amal kita. Besar kecil amal kita Allah hargai. Kemudian Bapak Ibu, tadi surat apa? Surat Fatir ayat 34. Kita kunci dengan ayat 35-nya Bapak Ibu. Allazi ahallana daral muqamatil min fadli, yang menempatkan kami di tempat yang kekal dengan karunia-Nya. Bayangkan kita masuk surga itu Bapak Ibu, kita kekal di sana dapat karunia Allah. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lagub. Kami tidak merasakan fiha di dalamnya nasabun, lelah nak tulat dia di surga itu Bapak Ibu. Wala yamassuna fiha lagub, dan kami tidak merasakan di dalamnya rasa lesu. Ndak do latih, ndak do lesu, ndak do sedih. Allah hajian ke ahli surga. Maka Bapak Ibu, tugas kita menjelang mati adalah perbuatan kita mengantarkan kita ke surga. Kalau perbuatan kita tidak mengantarkan ke surga, langsung hentikan, langsung minta ampun. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.